menjadi aktivis relawan pendamping psikososial bencana dan kemanusiaan. Beliau juga sebagai penulis dari buku Umroh Itikaf Backpacker, modul Akademi Ramadan, modul program pencegahan bullying, modul program penanganan homoseksual, langkah kembali fitrah, antologi hadiah, cerpen penanggulangan antologi kekasih semesta, cerpen Islam, suara Sri Kandi, dan cerpen tentang perempuan. Dan beliau adalah penerima penghargaan pertama Duta Ketahanan Keluarga di Kota Depok tahun 2018, Masya Allah. Motonya adalah menjadi lebih baik dari setiap waktu yang terlewati. Alhamdulillah, begitu adalah biodata yang telah disampaikan. Maka sekarang saya akan sampaikan waktu kita kepada Ibu Ani Hairani agar segera memberikan materinya. Dan kita ini udah kepo banget nih, apa sih Bu tips dan triknya biar bisa ngajar kali masuk gitu. Oke, kepada Ibu Ani Hairani kami persilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, suara saya jelas ya. Bu Indah, terima kasih. Bu Asri, Bu Melinda, Umi, Yati, ya, dan semua pengurus dan panitia ya. Juga saya mau menyapa teman-teman yang sudah hadir di sini dari barat hingga timur, gitu ya. Saya nyelip sendiri karena saya dari atas mana gitu, di Genteng, bukan. Ya, saya dari Istanbul. Jadi hampir setahun lah kami tinggal di sini. Mudah-mudahan bisa optimal ya untuk sharingnya. Ya, insya Allah saya bersama Bunda Rahmi Dahnan, kakak senior saya di Psikologi UI. Kami berdua lulus Psikologi UI, tapi mungkin waktunya rada lebih senior Bu Rahmi lah gitu ya. Kalau saya mah antara mau ke milenial tapi rada kolonial dikit gitu. Ya, untuk bunda-bunda dan ayah yang alhamdulillah bisa hadir di sini, ini sekedar sharing aja sebetulnya. Dan ini sharing kedua ya, mudah-mudahan bisa jadi manfaat yang panjang lagi. Tentang bagaimana kita bisa menyiapkan diri, menyiapkan kondisi-kondisi yang memang kita tidak pernah bayangkan ya. Tes 1, 2, 3, ya. Belum ada yang bisa membayangkan bahwa kita akan mengalami hal ini, dan ini lebih dari 3 bulan ya, sudah lebih dari 3 bulan. Biasanya kita nontonnya cuma di film-film Hollywood ya, tentang penyakit-penyakit gitu ya, yang akhirnya membuat dunia itu gempar. Ternyata terjadi juga. Dan itu terjadi bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh penjuru di bumi ini gitu. Oh, saya minta tolong di-share materi karena saya dari HP nih. Iya, siap Bunda. Nggak ready. Ya, tadi perkenalannya sudah panjang. Sekarang kita mulai dengan pertanyaan-pertanyaan ya. Pertanyaan apa yang mau kita tanya adalah, sebetulnya gini, kita nggak usah pusing ya dengan pandeminya, tapi apa yang mau kita lakukan gitu ya dalam kondisi pandemi ini. Apa yang akhirnya mau kita lakukan, kemudian ke depannya itu akan seperti apa, dan apa yang akan kita karyakan gitu ya setelah pandemi. Jadi sekarang ini kayak bagian kepompong gitu, kalau siklusnya sebuah kupu-kupu ya. Jadi kita dipaksa untuk sama-sama merefleksi kembali gitu ya, masuk ke dalam kepompong gitu ya, untuk sama-sama menyiapkanlah sesuatu ke depan. Ya, jadi kaitannya dengan pendidikan, sekolah dan pendidikan itu sebetulnya yang paling rentan terhadap musibah ya. Jadi paling gampang goyah lah gitu. Kemudian guru juga akhirnya guru dan murid mengalami ada jarak yang membuat mereka jadi jauh gitu. Nah, terus pertanyaannya, akankah ada new normal? Kemarin udah mau gembar-gembor new normal, ternyata naik lagi ya kondisi di Indonesia.
gitu ya, pandemiknya juga, kemudian kematian dan juga yang terinfeksi. Alhamdulillah di sini Turki relatif turun ya. Kemudian kami juga sudah melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasa. Eh, ya paling tidak kalaupun ada yang infeksi juga ditangani dengan cepat. Jadi berasa berasa aman aja sih sebetulnya ya. Walaupun tetap harus jaga-jaga. The virtual life after pandemic, apakah akhirnya setelah kehidupan kita setelah pandemik itu dipenuhi dengan dunia virtual gitu. Zaman dulu namanya mau belanja nggak bisa kalau nggak megang barang gitu ya. Jadi mau nggak mau harus ke pasar, bela-belain ke ujung. Kalau saya dari Depok tuh harus ke Tanah Abang misalnya gitu ya. Zaman dulu itu benar-benar harus datang melihat. Tapi untuk kemudian ya banyaknya online shop bertaburan itu saya ingat banget deh waktu anak saya yang lahir baru nomor 3 tuh. Itu online shop lagi heboh ya mulai muncul. Nah, barulah kita merasa bahwa nggak perlulah ke pasar gitu ya, tinggal buka online gitu ya. Nah, sekarang lebih parah lagi gitu. Sampai belajar pun harus virtual gitu ya. Yang namanya guru, bukannya kita harus datang gitu ya ke sekolah dan lain-lain dengan jadwal yang memang sudah pasti, tapi sekarang itu berubah semuanya. Dan mungkinkah IT itu akan mendominasi? Ya itu semua pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kita ada di bayang-bayang ya. Sampai kemarin saya mati lampu. Ya Allah, ternyata mati lampu di zaman pandemi itu udah kayak masuk hutan ya, gelap, belantara gitu ya. Ini kita mau ngapain gitu ya, ternyata mati lampu gitu. Webinar nggak bisa gitu, apa dengerin segala ini nggak bisa, sekolah juga nggak bisa. Gitu. Nah, jadi ternyata teknologi pun perlu persiapan-persiapan yang membuat dia bisa langgeng. Tapi balik lagi, ini semua belum pasti gitu. Nah, kaitan juga kembali dengan lanjut aja Bunda slide-nya. Ini udah slide ketiga. Keempat ya. Saya lanjut akhirnya mau tidak mau kita tuh bagaikan memindahkan, bukan memindahkan. Ya akhirnya sekolah itu ketika sekolah itu harus kembali lagi ke rumah. Kayaknya sekolahnya pergi. Kalau lagi kemana? Lagi keluar gitu. Enggak. Tapi sekolahnya itu harus kita kembalikan ke rumah. Banyak sebutan ya zaman dulu sih homeschooling, home education, ada sekarang friend schooling, ada lagi namanya flex schooling gitu ya. Ya bolehlah ya, namanya psikologi atau pendidikan itu kita memang ini sama definisi biasanya atau sama istilah. Ya, istilahnya mau apapun. Jadi saya lebih kepada ketika sekolah itu kembali ke rumah itu adalah sejatinya pendidikan gitu. Sejatinya pendidikan. Sebetulnya yang begitu mestinya gitu ya. Ini kalau dibilang mestinya nanti dipaksa lagi. Enggak, saya bukan gitu ya. Maksudnya sejatinya justru ya disitulah sebetulnya yang namanya pendidikan harus kembali ke rumah. Kenapa? Karena ketika sekolah itu kembali ke rumah, memang kita tidak bisa menghiraukan ya, mengabaikan bahwa itu akan jadi fleksibel gitu. Fleksibel banget ya, nggak bisa akhirnya kita buat jadwal, kita mulai belajar anak-anak semua dari jam 7 gitu ya, itu belajar apa ya nggak bisa sekarang kalau masuk ke sekolah ke rumah lagi gitu ya. Kemudian juga kita harus siapkan bagaimana kita bisa agile itu cekatan ya, luwes. Nah untuk masalah luwes, orang-orang yang kaku itu akan jadi masalah. Orang-orang yang apa ya saklek dengan rutinitas gitu ya, semua itu harus punya pola yang sama setiap hari, itu mungkin akan pertama kesulitan dulu gitu ya, kedua kalau dia bisa beradaptasi, adaptasinya juga perlu waktu gitu. Tapi inilah yang dibutuhkan dalam kondisi yang seperti ini gitu. Jadi sebetulnya home education atau home schooling gitu yang saya pahami itu adalah kondisi yang paling sesuai dengan kondisi begini sebetulnya ya. Dan akhirnya kalau dibilang sih ya, karena apa? Karena kita butuhnya yang fleksibel. Mau itu tujuannya, mau kontennya, mau teknisnya, itu semua disesuaikan pada kebutuhan. Ya, dulu saya juga nggak pernah nanya ya kenapa saya belajar. Ya, kalau di SD zaman saya mah dulu ya, sekitar tahun 80 sekianan. Ya di SD juga nggak banyak-banyak amat ya, giliran sekarang anak kita
Itu di SD banyak banget pelajarannya gitu. Tapi ya itu, apakah itu sesuai kebutuhan, itu perlu ditanyakan kembali gitu. Dan ketika kalau kita basicnya bahwa pendidikan itu adalah di rumah gitu ya, kita akan mindset juga akan berubah tuh. Kita akan pakai sesuatu yang memang dibutuhkan. Ya, lanjut. Jadi apa yang perlu kita siapkan? Ketika sekolah itu kembali ke rumah, maka orang tua adalah learning integrator, ya, yang mengintegrasikan pembelajaran. Nah, apa aja yang perlu dilakukan supaya apa? Supaya pembelajaran tidak hanya jadi knowledge atau pengetahuan aja, gitu ya. Pengetahuan yang kemudian diujikan di pilihan ganda atau esai misalnya ya, tidak sekedar itu, gitu. Kemudian perlu adanya sebuah ya program ya, kemudian kita lah orang tua sebagai arsiteknya, ya, pinjem profesi arsitek lah ya, kita yang membangun, menata gitu ya, fungsi-fungsi memang kita butuhkan. Nah, perlunya seperti Rasulullah ya, beliau itu arsitek yang akhirnya menata ulang ayat yang diturunkan Allah sehingga menjadi surat-surat gitu ya, ayat-ayat yang berurutan yang sekarang yang kita terus pakai gitu ya. Kemudian supaya apa? Supaya materi pembelajaran terintegrasi menjadi sebuah bangunan yang build up. Build up itu disusun, ayah bunda ya. Jadi bisa ditumbuh kembangkan gitu ya, mau kemana gitu, mau tambahin sebelah mana gitu. Jadi memang fleksibel banget. Memang jadi nggak masuk akal bagi orang-orang, nggak mungkin lah kita melakukan yang kayak begitu, gitu ya. Orang-orang yang memang saklek dengan pola gitu ya. Memang sekarang kita perlu polanya jadi pola abstrak gitu ya, bukan pola yang memang perlu samakan seluruhnya. Jadi tantangan ya itu pembukaan sebetulnya. Jadi apa yang perlu kita perhatikan gitu ya ketika kita mengubah tadi ya posisi sekolah itu harus kembali ke rumah. Satu, memang yang harus diubah adalah mindset tentang sekolah itu sendiri. Ini di slide berikutnya. Mindset apa sih ya Bunda? Jadi kita itu di kepala kita itu kenapa sih stimulus? Jadi kan selama ini kita berespon sehingga menjadi perilaku, sehingga menjadi kepribadian itu cuman pakai pola begini. Ada stimulus, kita merespon. Nah, pola begitu dan otak itu lempeng aja sebetulnya. Ketika ada stimulus, dia akan menggali pola yang memang sudah terjadi zaman dulu atau sebelum-sebelumnya. Kalau ketika dicari, oh ketemu polanya begini, maka dia akan berespon begini. Itu simpelnya kayak begitu. Ya, sekarang nih, bayangkan nih, ya otak itu lempeng. Saya buktikan sekarang. Ya, ya Bunda, bayangkan ada lemon berwarna kuning. Ya, lemon itu segar karena baru kita keluarkan dari kulkas. Kemudian kita ambil pisau tajam, kita potongkan di atas lemon, tras. Ya, gimana rasanya? Lemonnya gimana rasanya? Saya tanya, ya Bunda yang keluar air liur ada nggak barusan? Ketika saya bilang lemon kuning dipotong ces. Gitu. Itu rasanya ya, lemonnya aja nggak ada, tapi kenapa kita nggak harus ngecas sih? Paling nggak air liur tuh kayaknya ces keluar. Ya, karena apa? Karena otak itu kerjanya nggak konkret. Jadi dia membuat pola bahwa selama ini yang kita pahami tentang lemon adalah asam. Baru saya ceritakan tentang lemon berwarna kuning yang segar, kemudian kita potong, itu rasa asamnya itu ceres. Itu karena otak lihat pola, padahal itu tidak real. Ya, begitupun kita berperilaku. Perilaku yang dengan mudahnya jadi kepribadian adalah kita membuat pola-pola itu. Dan sesungguhnya pertanyaannya, oke, kalau begitu terus apa? Ya, yang perlu kita ketahui, satu, ketika saya kasih satu respon yang beda sama gitu ya, kepada 50 orang yang berbeda, kira-kira responnya sama apa enggak tuh? 50 orang yang itu. Apa stimulusnya? Anjing gede. Saya kasih anjing gede di depan satu-satu ya, 50 orang itu. Ya. Kira-kira perilakunya sama apa enggak? Ada yang lari kencang langsung. Ada yang jongkok, lari, itu saya gitu ya. Saya pernah